Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Dan saya berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kali ini saya akan menceritakan motor bekas membawa petaka. Kisah dimulai dengan seorang laki-laki yang bernama Markum. Markum ini bekerja di suatu perusahaan di daerah Cipinang. Markum ini selama bekerja dia selalu menggunakan angkutan umum karena si Markum ini tidak mempunyai kendaraan. Jadi cerita dimulai saat Markum mempunyai uang dan akan membeli sebuah motor bekas. Akhirnya si Markum mencari motor bekas di online. Dicari-cari itu semua sama Markum di online. Pokoknya segala macam online di marketplace dia cari semua sama si Markum. Akhirnya ketemulah itu motor sesuai budgetnya Markum dan sesuai dengan uangnya Markum. Akhirnya Markum bertanya sama teman kantornya yang satu divisi, namanya Junet. Net, anterin gue yuk. Kemana Gum? Gue mau beli motor, kata Markum gitu. Junet jawab, wih, beli motor apaan Kum? Ada deng, nanti lu anterin gue ya. Coba lu cek-cek nanti motornya kayak apa, bagus apa enggaknya. Bisa nggak lo Net? Ya bisa aja sih. Nanti gimana ya? Jam berapa nanti? Ya sekitar jam 5-an kali ya, yang paling enak ya, sore-sore. Markum bilang sama Junet, Net, nanti lo cekin ya dari mesin apa semuanya gitu. Emang daerah mana sih Kum? Itu Net, daerah makanya daerah Jakarta Selatan di situ deh. Nanti lo gue kesain deh arahnya deh gitu. Akhirnya tuh waktu udah jam 5 tuh. Akhirnya Markum nagih sama Junet, Net, yuk kita berangkat liatin motor. Tunggu sebentar ya, kata si Junet gitu. Gue mau beres-beres dulu sebentar, kata dia gitu. Oke, katanya Markum gitu. Akhirnya berangkatlah mereka, Markum dan Junet, mau ngeliatin motor itu di daerah Jakarta Selatan. Jalanlah Markum sama Junet mengendari motornya si Junet. Mereka berjalan dari Cipinang arah Cinere. Mereka berangkat dari 5:30 dari kantornya sampai di Cinere itu sekitar habis maghrib. Habis maghrib sampailah itu mereka ke tempat yang jual motor. Junet bilang sama Markum, Kum, mana tempatnya Kum? Tunggu sebentar, kata Markum seperti itu. Gue teleponin dulu orangnya, kata sini sih mapnya udah bener nih, kata Markum gitu. Ntar ya gue teleponin dulu ya Net ya gitu. Akhirnya diteleponin sama si Markum. Tut nyambung tuh ke yang punya motor. Markum bilang, Om, ini saya Om yang mau beli motor Om yang ngeliat di online. Markum seperti itu ke penjualnya. Penjualnya terus bilang, oh iya, posisinya di mana bang? Gitu. Saya di sini Om gitu. Ayo deh nanti biar saya jemput gitu. Soalnya agak jauh dari situ, sekitar 500 meteran lah. Nanti abang pakai motor apa nanti kasih tauin aja kalau udah deket-deket. Akhirnya yang punya motor itu nyamperinlah si Markum dan Junet gitu. Akhirnya ketemulah mereka. Markum bilang, di mana Om motornya? Oh motornya ada di rumah. Ayo ikutin saya aja, kata yang jual motor seperti itu. Akhirnya mereka konvoy itu berdua, sampailah itu rumah yang mau ngejual motor itu. Sampai di sana, Markum bilang,
Ya om, dengan siapa om? Kata dia gitu. Oh saya dengan Andri, kata dia gitu. Saya samarkan aja namanya ya. Saya dengan Andri, kata gitu. Oke oke, di mana om motornya? Itu motornya, kata si Pak Andri gitu yang jual motor. Dan akhirnya Markum bilang ke Pak Andri, Pak Andri, bisa saya cek motornya Pak Andri? Oh silakan silakan dicekin aja. Markum bilang, Net tolong dicekin dong motornya. Oke oke kum. Dicek lah sama si Junet. Dicek sama Junet beberapa saat, dicek dari mesinnya, dari semuanya, semua dicek sama si Junet. Akhirnya Junet berkata sama si Markum, Kum motornya oke kok dengan harga segitu, kata gitu. Dan pajaknya hidup pula, kata dia gitu. Nggak jadi masalah sih, kata dia gitu. Mesin oke, paling nggak lo tinggal ganti oli aja. Dan Markum bilang oke siap gitu, kata si Markum gitu. Akhirnya Markum tawar menawar dengan si Pak Andri yang ingin menjual motor. Pak Andri sekianlah gitu. Tapi harga belum deal nih. Dan si Junet yang lagi ngecek motor tiba-tiba kaget. Dia ngelihat tiba-tiba motor dalam keadaan standar 2, stangnya goyang-goyang. Waduh, kenapa itu? Apa gue lagi pusing ya gitu, kata si Junet. Akhirnya Junet bilang ke Markum, Kum tunggu sebentar Kum. Kum coba Kum lo lihat itu dari kunci stang belum motornya Pak Andri. Akhirnya dicek sama Markum. Markum bilang kekunci kok Net. Emang kenapa sih Net? Enggak, kata Junet gitu. Dan di sini posisi udah deal. Pak Andri ngambil kwitansi untuk nulis harganya berapa ke dalam. Akhirnya si Junet bilang, Kum tadi gue ngeliat motor itu gerak sendiri Kum. Ah lo pusing kali. Iya stangnya goyang-goyang sendiri, kata dia gitu. Lo kecapean, kata dia gitu, kata Markum gitu. Kum tunggu sebentar Kum, kata dia gitu. Gue ngeliat motor ini aneh deh gitu, kata si Junet gitu. Lo yang kecapean kali Net. Dan di sini si Junet udah merasa aneh dengan motor ini. Awal seperti itu. Akhirnya transaksi dimulai. Salaman deal antara Pak Andri yang punya motor itu dan Markum deal akhirnya. Bersalamanlah mereka antara si Pak Andri dan Markum. Oke deal ya Pak Andri ya. Oke, mudah-mudahan berkaya uangnya, kata Markum gitu. Dan motornya juga berkaya, sebaliknya seperti itu. Akhirnya deal, mereka akhirnya pulang. Markum ngomong tuh sama si Junet, Net gue traktir lo, kita makan ya, gue punya motor baru nih, katanya si Markum gitu. Junet bilang, Kum besok aja di kantor kita makan-makannya, ini udah terlalu malam banget nih. Kebetulan sih dia udah transaksi ngobrol-ngobrol gitu tuh udah sampai tuh sekitar jam 9 lewat. Nah kebetulan si Junet itu rumahnya tuh di Fatmawati. Kalau Markum itu rumahnya nggak jauh dari Cipinang kantornya itu. Akhirnya mereka berpisah lah di Cilandak. Markum dalam hatinya senang sekali mempunyai motor itu ke jalan. Mereka berpisah. Sampai ketemu ya Net ya di kantor. Oke jalan. Dan kondisi itu kebetulan jalanan tuh dibilang rame juga nggak rame, dibilang sepi juga nggak sepi. Akhirnya si Markum jalan lah itu membawa pakai motor. Jarak beberapa ratus meter, tiba-tiba Markum mendengar sesuatu. Shh, di telinganya. Shh. Hai. Markum kaget. Waduh, siapa ini? Dilihat kanan kiri nggak ada orang. Waduh, siapa ya? Di kupingnya tuh terdengar jelas tuh suara sesuatu itu. Dan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Markum jatuh dari motor itu. Astagfirullahaladzim, si Markum gitu. Aduh. Akhirnya ketika Markum terjatuh dari motor, banyak orang yang menolong Markum di situ. Ada apa bang gitu. Gak kenapa-napa kan bang?
Markum bilang aman bang. Motor nggak kenapa-napa kan bang? Wah mesti lihat motor nggak kenapa-napa kok bang, kata gitu. Akhirnya ditolonglah kata sama orang sekitar Markum terjatuh itu. Berjatuh, akhirnya mereka pada jalan. Abang masih bisa mengendarain kan? Oh masih bisa bang, kata si Markum kayak gitu. Udah bang, tinggal aja nggak apa-apa bang, kata dia gitu. Motornya taruh di depan aja gitu, kata si Markum seperti itu. Dan tiba-tiba ketika Markum sedang duduk dan melihat memandang motornya, Markum terkejut melihat sosok sedang menaiki motornya. Siapa lo? Kata Markum gitu. Dan laki itu tiba-tiba menoleh ke Markum. Dia tidak berkata apa-apa. Akhirnya menghilang di motor itu. Akhirnya Markum nelfon si Junet, ngomong ke Junet, Net, gue jatuh Net pakai motor ini. Astagfirullahaladzim, jatuh di mana Kom? Gue jatuh di sini. Tapi lu gak kenapa-napa kan? Enggak, gue gak kenapa-napa, aman. Gue juga ada firasat tuh pas lo mau ngambil motor itu. Kok Junet bilang, kok tiba-tiba itu stang dikunci stang itu motor. Itu stangnya goyang-goyang tuh kanan kiri. Itu kan hal gak mungkin Kom. Maka gue bilang, lo bilang gue capek gitu. Dan di situ kata Markum, gue juga ngeliat ada orang yang naikin motor gue, orang laki-laki. Pas dia nengok ke gue bilang, wah dia langsung hilang aja gitu. Net, gue jadi bingung tuh Net. Oh ini gimana ya gitu. Udah lo mendingan lo sekarang pulang aja dulu deh. Tapi lo masih bisa jalan kan? Kata si Junet gitu. Bisa kok. Bisa kata Markum gitu. Ya udah lo hati-hati ya balik, kalau misalkan lo bisa gue samperin nih, katanya si Junet gitu. Enggak kok, gue masih bisa, aman, kata si Markum gitu. Ya udah lo kalau misalkan kenapa-napa lo telepon gue aja ya, kata si Junet gitu. Oke siap. Dan akhirnya si Markum bawa motor itu kembali dengan keadaan tangannya agak sakit-sakit. Dia jalanin tuh motor sampai rumah. Sebelum sampai rumah, ketika Markum sedang mengendarai motor itu kembali, tiba-tiba Markum melihat sosok yang menduduki motor ketika ada kecelakaan. Dia langsung terjatuh kembali. Duah! Dan kali ini si Markum terjatuh dengan keadaan yang tidak bisa, kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya Markum menelpon si Junet. Dibawalah si Markum ke rumah sakit oleh si Junet. Singkat cerita, ketika Markum sudah di rumah sakit, Junet sedang mengobrol dengan Markum. Kom, kayaknya itu motor lo jual lagi aja deh. Soalnya itu kayaknya udah gak bagus buat lo. Nah si Junet udah ngabarin ke Markum seperti itu. Itu saran gue. Tapi kalau lo masih sayang sama tuh motor, ya silakan lo pakai aja lagi, nggak apa-apa. Kalau lo masih mau pakai itu, ya ntar gue pikirin dah Net. Yang penting gue ntar keluar dulu dari rumah sakit, ntar gue pikirin deh. Ya udah, terus kata Junet, ya udah gue langsung cabut ya, gue gawe ya. Ntar salam buat orang kantor ya, kata Markum gitu. Oke, dicabut akhir itu si Junet ke kantor. Markum udah nggak kerja tuh karena masih di rumah sakit. Tiba-tiba si Markum kepikiran, baru banget gue mau punya motor, beli second lagi, begini lagi keadaannya. Aduh, gimana ya? Apa gue jual aja lagi kali ya, kata dia gitu. Akhirnya dia berpikir, putusin, udah dah, nanti gue jual aja lagi deh gitu. Akhirnya sembari ngelamun begitu, tertidurlah itu si Markum. Ketika Markum tertidur, dia langsung bermimpi. Weh, lu balikin ke motor gue. Lu balikin ke motor gue. Lu balik ke motor gue. Wah, Markum akhirnya tolong. Kalau lu gak balikin motor gue, mati lo. Dan akhirnya Markum terbangun. Astagfirullahaladzim, gue cuma mimpi. Allahu Akbar. Ini bertanda apa ya, kata Markum gitu. Ini bertanda apa ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosaku ya Allah, kata Markum seperti itu. Dan akhirnya Markum putuskan motor itu untuk dijual kembali.
Akhirnya Markum menjual motor itu kembali melalui online. Akhirnya datanglah seorang pembeli yang bernama Rudy. Rudy bertanya, "Bang, ini kendalanya apa?" dengan Markum. Markum bilang, "Nggak ada kendalanya bang, semua udah bisa servis. Kemarin kebetulan saya jatuh pakai motor ini, cuman semua segitiganya udah saya pada presin semuanya. Jadi kondisi mesin semua aman gitu. Kendala yang lain ada bang? Nggak ada." Akhirnya tawar menawar harga, paslah dijual dengan harga belinya Markum. Akhirnya beli datu sama si Rudy. Akhirnya si Markum ingin mengatakan sesuatu tentang hal mengenai motor yang pernah terjadi pada diri Markum. Apa gue ceritain aja ya ke Rudy ya, biar nanti kesannya biar enak. Masalah-masalah tentang motor gue ditakutin di motor ini apa gimana ya. Dia bingung tuh, akhirnya diceritain juga tuh ke pembelinya si Rudy itu. Diceritain dari A sampai Z ke Rudy. Terus Rudy cuma bilang, "Ya nggak apa-apa om," kata gitu, "nanti bisa saya tanganin kok," kata dia gitu, "mudah-mudahan ya om," kata dia gitu. Yaudah akhirnya Rudy dengan senang hati membawa motor itu. Markum dalam benak, alhamdulillah akhirnya motor gue udah terjual juga. Ya mudah-mudahan si Rudy bisa nanganin motor ini dengan keadaan seperti itu. Singkat cerita, Rudy langsung membawa motor itu ke rumahnya. Kebetulan rumah Rudy itu di Tebet, gak jauh dari Cipinang. Ketika Rudy lagi asik-asik membawa motor itu, tiba-tiba langsung buak, dan Rudy kecelakaan detik itu juga, di motor itu juga. Singkat cerita, Rudy dibawa ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri selama seminggu. Ketika Rudy sadarkan diri, Rudy sempat menelepon si Markum, kepemilikan kedua dari sebelum si Rudy. Dia menelepon si Markum. "Halo, Kum. Iya nih gue Rudy, Kum. Kemarin beli motor lo." "Bener kata lo, Kum. Gue kecelakaan." "Astagfirullahaladzim," kata Markum gitu. Terus akhirnya Markum bilang, "Gini aja deh bang, mendingan lu rukiah tuh motor bang. Lu rukiah, lu bawa kemana kayak lu kolong pintar coba deh bang." "Iya Kum, gue selama gue koma seminggu, waduh gue diimpin enggak gue suruh balikin motor itu. Kalau enggak katanya gue mati," kata gitu. "Itu gimana ya Kum ya?" "Ya terserah lu bang, kan udah gue bilangin sebelum lu beli motor gue," kata Markum gitu. "Ya udah gini aja deh, lu mendingan ke tempat kiai kemana kayak orang pintar supaya lu tuh motor apa lu mau pakai apa lu mau jual lagi terserah dah," kata dia gitu. "Yang penting lu nggak kenapa-napa, lu ke orang pinter dah, segera." Singkat cerita, ketika si Rudy sudah sembuh, Rudy nggak berani bawa motor itu, dan akhirnya dia ke orang pintar untuk bawa motor itu. Dibawa ke orang pintar itu, dibawa, "Pak, ini motor saya tuh diceritain sebelumnya." Akhirnya kata orang pintar, "Iya, motor ini sebenarnya yang punya ini udah meninggal kecelakaan sekitar berapa tahun yang lalu. Dia bilang motor ini harus dibalikin," kata dia gitu. "Sebenarnya ini jin yang ada di sini," katanya si kiai itu. Jadi itu dia cuma sekedar ganggu aja. "Ya udah ya kalau misalkan seperti itu, saya coba untuk melepas jin ini yang ada di motor ini," kata dia gitu. Kata si kiainya. Akhirnya dengan didoa-doain dengan baca apa gitu, surat apa gitu, akhirnya motor itu kata kiai bisa dipergunakan kembali, kata kiai. Dan alhamdulillah katanya jinnya udah dibuang apa gimana gitu. Jadi kendalanya seperti itu kawan-kawan. Ketika kita membeli sepeda motor, kita juga harus tahu tuh silsilahnya itu motor itu, ya kan, dia pernah tabrakan apa pernah enggak apa gimana gitu. Jadi ya namanya barang second kita nggak tahu ya keadaannya seperti apa. Jangankan motornya, jinnya, motornya aja kadang-kadang kita nggak tahu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli motor ya harus waspada. Jadi kita nggak tahu ya kan. Lihat dulu silsilahnya semuanya. Dan singkat cerita, ketika Rudy motornya sudah dibersihkan jin-jinnya oleh orang pintar, Rudy baliklah pulang ke rumah. Ketika Rudy balik pulang ke rumah, dan apa yang terjadi kawan-kawan? Ketika malam-malam
Motor itu merintih. Bang, balikin motor gue bang. Bang, balikin motor gue bang. Dan Rudi berkata, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apa lagi nih ya Allah?